أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Fatihah itu sangat istimewa. Sejumlah ahli tafsir sampai-sampai harus menjelaskan surah itu dalam beratus-ratus halaman kitab. Ibnu Al-Qayyim misalnya, menafsirkan ayat kelima surah Al-Fatihah menjadi sebuah kitab yang lumayan tebal berjudul Madariju As-Salikin. Dari Abu Said bin Al-Mu'alla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Surah Al-Fatihah memiliki derajat lebih tinggi dibanding surah-surah lainnya. Surah ini disebut sebagai pembuka Alkitab, Fatihatu Alkitab, induk Al-Quran, Ummu Al-Quran. 7 ayat yang selalu dibaca dalam setiap rakaat salat As-Sabu Al-Maksani. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika pintu langit terbuka, lalu turunlah malaikat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kabarkanlah kepada umatmu tentang 2 cahaya. Sungguh, kedua cahaya itu hanya diberikan kepadamu, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu Fatihatu Alkitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Pada surah Al-Fatihah, khususnya pada ayat terakhir yakni ayat ke-7 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menggolongkan manusia menjadi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang diberi nikmat alazina anamta alaihim. Kedua, orang-orang yang dimurkai al-makdub. Ketiga, orang-orang yang sesat al-dalin. Siapa mereka itu? Orang-orang yang diberi nikmat atau anugerah oleh Allah adalah para nabi, orang-orang yang membenarkan syariat Islam sidikin, dan orang-orang yang solih syalihin, yang terdiri atas orang-orang terdahulu. Kisah-kisah mereka tersebut diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan utamanya agar kita meneladani jejak langkah mereka, karena pada hakikat, agama Allah itu hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 163. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang telah menerima atau telah mendengar agama yang benar al-din al-haq, dan disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya. Akan tetapi, mereka menolak dan menjauhkan diri tanpa mau menoleh sedikit pun. Mereka pada umumnya tidak mau menggunakan akalnya untuk mengkaji dalil-dalil yang ada. Mereka lebih suka mengikuti tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka taklid. Sebagai risikonya mereka akan ditimpa kesusahan dan kehinaan di dalam jahanam. Orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebab
mereka memang tidak pernah kedatangan seorang rasul pun. Atau, mungkin pernah kedatangan seorang rasul, tapi nilai-nilai kebenaran tidak jelas atau kurang jelas bagi mereka. Bila demikian, sesungguhnya mereka itu tidak terbebani syariat karena belum mukallaf. Dan, di akhirat mereka tidak akan disiksa. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab mereka sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran Surah Al-Isra 17 ayat 15. Dari semuanya itu yang dijamin keselamatannya di akhirat hanya satu golongan, yaitu yang mendapat nikmat atau anugerah dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.